Jelas semuanya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, ingat tadi 3 komponen apa, Rendra? 3 komponen dari interaksi sosial? Iya. Ya. Oke, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, betul? Betul. Oke, Ibu mau tanya sama Mbak Alia. Interaksi tadi hubungan apa, Mbak? Hubungan timbal balik. Bisa kasih contohnya ke Ibu? Ya, Kak Arjuna. Individu dengan individu tadi apa contohnya, Kak Arjuna? Menyapa siapa? Teman atau orang lain, guru misalnya. Betul. Dara. Contoh kelompok dengan kelompok tadi apa, Dara? Bermain bola, kesebelasan dengan kesebelasan, atau bola voli ya. Bola voli itu juga kelompok tim ya. 6 orang dengan 6 orang kan. Kemudian tadi contoh individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok, aku mau Mbak, individu dengan kelompok tadi contohnya apa? Iya, siapa tadi? Siapa? Pidato, ceramah, betul ya? Yang ceramah 1 orang, yang mendengarkan kelompok orang. Jelas ya berarti ya? Oke, tadi Fadil. Syarat kontak sosial tadi ada berapa, Dil? Ada berapa, Dil? Ada 2. Apa? Ada? Ya, 2. 2 apa? Adanya komunikasi dan kontak sosial. Ada 2. Cirinya tadi jelas? Pelakunya berapa? 2 orang atau lebih, harus ada komunikasi, ada kontak sosial, ada tujuan interaksinya apa? Ya? Jelas ya? Iya. Ikan dengan cucut bisa dilanjut? Bisa. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang sifat-sifat dari kontak sosial. Ya. Sifat-sifat dari kontak sosial. Yang pertama itu ada kontak sosial positif dan ada kontak sosial negatif. Pasti kalau kalian dengar kalimat positif dan negatif, Ibu rasa kalian sudah ngerti. Yang positif itu seperti apa, yang negatif itu seperti apa. Biasanya hal yang positif itu yang mengarah ke kebaikan. Kalau negatif ya, tidak jauh dari situ. Kontak sosial yang pertama, sifatnya yang pertama kontak sosial positif. Kontak sosial positif ya. Dan yang kedua ada kontak sosial primer dan sekunder. Tadi benar itu tanya. Kalian kalau bisa bedakan hal positif, hal negatif pasti semuanya bisa. Ya. Kita lihat dari gambar sini aja. Kontak sosial sifat positif dan negatif. Yang sebelah sini megang cangkul itu orang lagi ngapa? Kerja bakti. Yang sebelah sana atau megang apa itu? Tamuran. Kira-kira sifat yang baik yang mana? Kerja bakti yang ini ya, Bawa cangkul. Oke, yang sebelahnya tamuran itu berarti ke kontak sosial negatif. Jelas sampai di sini? Jelas. Dengan gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa kontak sosial bersifat positif itu adalah seperti kerjasama, kerja bakti yang mengarah ke hal nomor 1, kebaikan. Tapi kalau yang satunya tawuran atau demonstrasi itu bersifat negatif. Kalau demonstrasi tujuannya untuk apa? Hal yang bagus atau bukan? Menuntut. Menuntut itu ya. Beda sama tawuran. Kalau tawuran kan menggunakan kekerasan ya. Kalau demonstrasi itu menyampaikan aspirasi ya, aspirasi rakyat. Tapi kalau tawuran kemudian jenenge bentrok warga ya. Ada kan biasanya bentrok warga itu ke hal yang negatif ya. Pemecah. Kalau udah bentrok tawuran antar warga atau antar sekolah biasanya bisa nggak bersatu? Bersatu pun rasanya beda, ya toh? Bisa baik tapi rasanya beda. Tawuran sama ada rasa yang berbeda di sini ya.
punya Juna, ternyata penanya bentuknya seperti kayak saya, warnanya pun sama Bu, masih baru juga. Nah waktu itu Juna itu nggak bawa pena Bu, tapi seingat Juna dia bawa. Ya. Akhirnya pena yang punya saya beli, yang baru saya beli itu direbut sama dia, rebutan saya sama Juna. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya gelut. Gara-gara pena, cuma karena sebatang pena, berkelahi teman akrab satu waktu. Nggak taunya waktu pulang si Junanya lupa kalau semalam habis belajar dipakai, ternyata ketinggalan di rumah. Akhirnya ada rasa bersalah nggak? Ada. Sudah terlanjur terjadi perkelahian. Cara mengobatinya gimana? Cara membenarkan konflik gimana? Ada nggak jalannya? Ada. Dengan cara apa? Saya minta maaf ya Reva, ternyata saya lupa pena saya di rumah. Tapi kita sudah terlanjur tonjok-tonjokan, terlanjur kita berkelahi. Sekarang kita baikan lagi ya, maafkan aku. Jelas sampai di